Jurnal yang pertama dari 4 jurnal khusus yang akan kita bahas adalah jurnal penerimaan kas atau Cash Receipt Journal. Nah, jurnal penerimaan kas ini pasti ada satu kolom yaitu pendebitan kas. Nah, di situ lihat cash DR ya. Cash DR itu artinya pendebitan kas. Ya, di sini ada cash DR. Ini adalah pendebitan kas. Setiap jurnal penerimaan kas pasti ada kolom cash DR, pendebitan kas. Dan kolom itu pasti terisi. Setiap transaksi pasti ada pendebitan kas. Tidak mungkin ada transaksi yang tidak ada pendebitan kasnya dimasukkan ke jurnal ini. Oke, ini karena namanya juga jurnal penerimaan kas. Nah, lalu kolom-kolom lain itu dibuat sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan. Saya ulangi, kolom selain pendebitan kas itu dibuat sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan. Nah, contoh di perusahaan ini berarti penerimaan kasnya itu kebanyakan berasal dari pelunasan piutang atau angsuran piutang. Karena itu di sini ada satu kolom yaitu pengkreditan account receivable. Ya, kita lihat di sini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 transaksi itu 5 transaksi adalah angsuran utang atau pelunasan utang. Oke. Nah, kemudian kita lihat dari pelunasan piutang atau angsuran piutang itu ternyata ada yang mendapatkan diskon, ya, mendapatkan diskon. Karena itu dibuatkan juga kolom sales discount di debit. Ya, kita tahu sales itu kan bersaldo kredit. Sales discount itu kan mengurangi sales. Karena itu sales discount pasti bersaldo debit, ya. Jadi setiap ada pelunasan piutang yang mendapatkan diskon itu nanti dicatat di kolom sales discount. Kita lihat di sini dari 5 transaksi ya, dari 5 transaksi angsuran piutang atau pembayaran piutang itu ada 1 yang mendapatkan diskon. Dan ada 4 yang tidak mendapatkan diskon. Ya, yang mendapatkan diskon itu yang tanggal 4, yang tidak mendapatkan diskon itu yang tanggal 5, tanggal 10, tanggal 23 dan tanggal 29. Nah, itu jadi misalnya transaksi nomor 1 ya. Sebentar. Kolom berikutnya kita lihat. Kolom berikutnya adalah sales revenue. Nah, ini berarti di dalam perusahaan ini penerimaan kas itu juga didapat dari penjualan tunai, ya, penjualan tunai. Ya, karena itu di situ ada pengkreditan sales revenue. Nah, kemudian di 2 kolom di kolom terakhir itu adalah COGS di debit dan inventory di kredit. Ya, COGS di debit dan inventory di kredit itu adalah jurnal untuk penjualan. Kita tahu bahwa perusahaan yang menggunakan metode perpetual itu selalu menjurnal debit, COGS, kredit, inventory. Nah, itu dicatat di kolom paling belakang ya, kolom paling terakhir ya. Nah, kemudian nomor 2 dari terakhir itu ada kolom other account. Ini adalah untuk transaksi-transaksi yang jarang terjadi. Nah, di situ dibuatkan satu pengkreditan yaitu other account. Nanti accountnya apa dicatat di 2 kolom, di kolom kedua dari kiri itu ada account credited. Jadi misalnya transaksi tanggal 1 April. Tanggal 1 April itu ada penerimaan kas dari setoran pemilik. Ya, sehingga di situ other account di kredit 7.200 itu adalah pengkreditan apa? Kita lihat di kolom kedua, account credited, yang dikredit adalah share capital ordinary. Oke. Nah, kemudian di tanggal 11 itu juga ada other account di kredit. Apa itu? Itu adalah inventory di kredit ya. Kita lihat di kolom 2 itu account recreditednya inventory. Jadi inventory di kredit, sedangkan cash diterima ya, cash di debit. Jadi ini apa kira-kira ini transaksinya? Ya, transaksinya ini menerima uang dan mengkredit inventory. Kemungkinan inilah transaksinya retur
penjualan kemungkinan ya, penjualan di retur kemudian dikembalikan uangnya. Nah, kemudian jadi ini transaksinya kita bisa lihat di sini sebagian besar adalah transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang dan ada yang dapat diskon, ada yang tidak ya. Terima kasih, kita akan lanjutkan di bagian ketiga.